Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhal tulab wal talibat, kaifa halukum? Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ibu Nena. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab melalui video ini dengan cara yang asyik dan tentunya seru banget teman-teman. Maka kalian jangan sampai skip video ini sampai video ini selesai. Hayya nata'alamu al-lughatal arabiyyah. Teman-teman, apabila kita tidak bisa berbicara bahasa Arab, padahal kita sedang di negara Arab, apa yang akan terjadi ya? Kira-kira ada yang tahu? Tentu saja, kita akan kehilangan arah dalam berkomunikasi. Selain itu, komunikasi kita juga tidak akan efektif. Dan pesan yang akan kita sampaikan tidak akan sampai pada orang lain. Tapi apakah kalian tahu manfaat atau keuntungan ketika kita belajar bahasa Arab? Yang pertama, al-lughatul arabiyyah ya lughatul Qur'an. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Karena bahasa Arab adalah bahasa istimewa, maka al-lughatul arabiyyah ya lughatul jannah. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang istimewa, maka bahasa Arab dikatakan sebagai bahasa syurga. Dan yang ketiga, al-lughatul arabiyyah ya lughatul Rasulillah. Bahasa Arab adalah bahasa Rasulullah. Nah teman-teman, pada pembelajaran kali ini, di video ini Ibu akan menyampaikan tujuan. Yang pertama adalah agar peserta didik bisa menyampaikan informasi melalui dialog-dialog bahasa Arab serta bisa memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman dalam bahasa Arab. Nah, saat kita pertama kali bertemu dengan orang asing, lalu apa sih yang harus kita ucapkan sebagai sesama muslim? Ya, salam. Assalamualaikum. Nah, salam merupakan kata sapaan yang biasa dilakukan oleh orang Arab dalam berdialog dengan temannya. Maka ketika kita setelah selesai menyapa dengan Assalamualaikum, kita bisa lanjut memperkenalkan diri dengan kalimat Ismi Nena. Ibu ulangi sekali lagi, Ismi Nena. Ismi artinya namaku. Nena, Nena nama saya. Jika namamu Ahmad, maka Ismi Ahmad. Sekarang giliranmu ya untuk memperkenalkan diri. Sebutkan namamu setelah menyebutkan kata Ismi. Ismi. Mumtaz, kalian hebat. Nah, setelah kalian bisa memperkenalkan diri, Ibu memiliki al-hiwar. Apa itu al-hiwar? Percakapan. Al-hiwaru baina Ahmad wa Salman. Nah, Ibu memiliki percakapan antara Ahmad dan Salman di dalam kelas. Dengarkan baik-baik ya, supaya kalian bisa melafalkan dan juga bisa mengetahui intonasi-intonasi dalam berdialog bahasa Arab. Istami'u jayyidan. Dengarkan baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ahmad. Masmuk. Ismi Salman. Kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Ana bi khair aydan. Ana min Jakarta. Wa min aina ant? Ana min Surabaya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Nah teman-teman, apakah kalian sudah bisa melafalkan dan membedakan intonasi percakapan bahasa Indonesia dengan intonasi percakapan bahasa Arab? Nah, jika kalian sudah mengetahui, maka dari dialog ini kita sudah mendapatkan beberapa kosakata yang baru. Nah, apa saja sih kosakata tersebut? Nah, kosakata baru tersebut yang pertama adalah masmuk. Masmuk artinya siapa namamu? Sekali lagi, masmuk. Siapa namamu? Kosakata kedua yaitu kaifa haluk. Kaifa haluk berarti apa kabarmu?
kaifa haluk, apa kabarmu? Dan yang terakhir adalah ana min Jakarta, yang berarti saya dari Jakarta. Jika ana, domir ana ibu ganti menjadi anta, berarti bagaimana kalimat yang sempurna? Mumtaz, anta min Jakarta. Namun apabila domir anta kita ganti menjadi anti, maka betul, anti min Jakarta. Kamu datang dari Jakarta. Nah, setelah kalian berhasil memperkenalkan diri sendiri, maka sekarang kita waktunya belajar memperkenalkan teman. Di sini Ibu memiliki kalimat hadza shadiqi, yang berarti ini temanku laki-laki. Dan yang kedua ada hadhihi shadiqati, ini temanku perempuan. Apakah ada perbedaan dari dua kalimat ini? Tentu ada. Apakah yang membedakan? Yang pertama adalah hadza, yang kedua adalah hadhihi. Hadza digunakan untuk muzakkar atau laki-laki. Dan yang kedua, hadhihi digunakan untuk muannas, betul sekali, perempuan. Jika kita memiliki benda yang sifatnya muzakkar, maka menggunakan kata hadza. Jika kita memiliki benda yang sifatnya muannas, maka diganti menjadi hadhihi. Contohnya, hadza baiti, hadhihi haqibati. Nah, bagaimana cara kita menanyakan ini siapa dan ini adalah temanku dalam bahasa Arab? Kita simak kalimat berikut. Man hadza? Hadza sadiqi, ismuhu Syarif. Wa man hadhihi? Hadhihi sadiqati, ismuha Syarifah. Nah, dari dua kalimat ini kita bisa membedakan yang pertama menggunakan hadza dan yang kedua menggunakan hadhihi. Mengapa yang pertama menggunakan hadza? Betul, karena yang diperkenalkan adalah laki-laki. Dan yang kedua, mengapa kita menggunakan hadhihi? Betul sekali, karena yang diperkenalkan adalah Syarifah. Syarifah yaitu jenis kelaminnya perempuan, maka yang digunakan adalah hadhihi. Sekarang waktunya giliranmu untuk memperkenalkan teman sebangku. Apakah kamu sudah siap? Dan apakah fahimtum? Kamu mengerti? Mumtaz. Baiklah anak-anakku semuanya, baiklah teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita sudah belajar mengenai berdialog bahasa Arab dan kita sudah memiliki ilmu-ilmu baru. Yang pertama adalah menyapa dengan salam, dan yang kedua kita bisa memperkenalkan diri sendiri, dan yang ketiga kita bisa memperkenalkan teman. Nah teman-teman, belajar bahasa Arab itu sangat menyenangkan apabila kita mau dan juga berani untuk mencoba. Jangan pernah takut ya teman-teman untuk belajar bahasa asing, karena belajar bahasa asing di zaman sekarang ini sangat-sangatlah penting. Kenapa ya kira-kira belajar bahasa asing itu sangat penting? Nah, karena di zaman sekarang, di era digital, belajar bahasa asing merupakan sebuah persaingan yang sangat ketat. Maka dari itu, yuk kita sama-sama belajar bahasa Arab. Baiklah teman-temanku semuanya, sebagai penutup, Ibu ucapkan syukron kasiron sudah belajar bersama Ibu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tapi sebelum kita akhiri, Ibu memiliki nyanyian yang harus kalian ikuti. Dengarkan ya. Nakhtatim bilhamdillah, alhamdulillah, uhayyi illa liqa ma'assalamah, akhiran ma'an najah, syukran ustazah. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.